Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu daftar nama peserta yang lulus seleksi kompetensi P3K teknis 2024 sudah bisa dicek. Ini 5 Pemda yang sudah rilis beserta kode kelulusan. Simak informasinya baik-baik. lengkongayo.bandung.com. Pihak Pemda secara berkala merilis daftar nama honorer yang lulus pada seleksi kompetensi P3K teknis 2024 tahap pertama sejak 24 Desember lalu. Hasil seleksi kompetensi P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teknis tahap 1 tahun anggaran 2024 tentunya jadi hal yang ditunggu oleh para pelamar. Berikut daftar instansi yang telah mengumumkan hasil seleksi kompetensi P3K 2024 teknis beserta penjelasan terkait kode kelulusan. Instansi yang telah mengumumkan hasil seleksi yang pertama, Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah lebih dahulu mengumumkan hasil seleksi kompetensi bagi peserta yang melamar di instansi ini. Silakan cek laman resmi untuk mengetahui detail hasil seleksi. Yang kedua, BKPSDM Kabupaten Bondowoso. BKPSDM Bondowoso juga telah merilis pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tenaga teknis. Daftar nama peserta yang lulus dapat diakses melalui website resmi BKPSDM Bondowoso. Pastikan peserta memeriksa lampiran pengumuman untuk mencocokkan kode kelulusan. Yang ketiga, BKD Kabupaten Blora. Kabupaten Blora menjadi salah satu instansi yang mengumumkan hasil seleksi tahap 1. Lampiran hasil seleksi dapat diunduh dan diperiksa oleh peserta yang melamar di wilayah ini. Yang keempat, BKPSDM Kota Denpasar. Kota Denpasar juga telah mengeluarkan pengumuman hasil seleksi P3K teknis tahap 1. Peserta dapat mengunduh lampiran pengumuman dari website resmi BKPSDM Denpasar untuk memastikan kelulusan mereka. Yang kelima, BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan hasil seleksi kompetensi melalui 3 dokumen lampiran. Peserta di provinsi ini dapat memeriksa rekapitulasi hasil seleksi di laman resmi BKD. Nah, sekarang kode kelulusan P3K teknis 2024. Dalam pengumuman hasil seleksi terdapat kode-kode kelulusan yang harus diperhatikan peserta. Berikut penjelasan singkat mengenai kode kelulusan tersebut. Jika keterangannya L, itu artinya lulus. Peserta yang memenuhi syarat kelulusan berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 347. Kemudian ada kode R2, peserta dari kategori honorer STHK2 yang memiliki prioritas utama untuk mengisi formasi. Kemudian yang R3, peserta dari kategori database BKN yang telah bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Kemudian R4, peserta dari kategori lainnya yang memenuhi syarat tambahan. Ada keterangan TH, peserta yang tidak hadir saat seleksi. TMS, peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Adapun untuk penentuan kelulusan seleksi didasarkan pada peringkat terbaik dari urutan prioritas. Misalnya pelamar kategori STHK2 atau R2 memiliki prioritas utama untuk mengisi formasi, meskipun nilai totalnya lebih rendah dibandingkan peserta dari kategori lainnya. Dalam kasus tersebut, peserta yang tidak mendapatkan formasi tetap dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, mekanisme detail mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kemenpan RB dalam regulasi terbaru. Honorer yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dengan kode R2 atau L atau R3 atau L harus mengisi daftar riwayat hidup untuk keperluan usulan penetapan NIP P3K. Proses ini dimulai pada 1 Januari 2025. Peserta juga disarankan untuk memeriksa akun SSCASN masing-masing secara berkala guna memastikan tidak ada formasi yang terlewat.
Cara mengecek hasil seleksi, yang pertama kunjungi website resmi instansi yang dilamar. Kemudian yang kedua, cari bagian pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K. Yang ketiga, unduh lampiran pengumuman dan periksa kode kelulusan yang sesuai dengan nama atau nomor peserta Anda. Nah, pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tahap 1 tahun 2024 telah dirilis oleh beberapa instansi. Peserta diharapkan segera memeriksa hasil seleksi melalui website resmi masing-masing instansi. Demikian informasi yang bisa kami share. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan semua tenaga honorer, khususnya kategori teknis, bisa lulus dan bisa mengisi DRH sampai dengan seleksi selesai dan dinyatakan lolos. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.